أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, yang insyaallah dalam waktu yang enggak lama lagi akan bertambah orangnya, banyak dengan sebanyak-banyak jika kondisi sudah normal. Kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan jasad kita, iman kita, fisik kita, batin kita ke tempat yang kita cintai ini, yaitu majelis surga, majelis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan taman-taman surga. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat ini, selalu bersyukur, jangan pernah lepas dari syukur Allah, agar Allah anggap kita sebagai hamba yang bersyukur kepada-Nya. Terus tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, Sayyidina wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap, alam yang jahiliyah, menuju alam yang dengan penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Tanpa adanya perjuangan dari Rasulullah, maka niscaya zaman akan hancur dari zaman ke zaman. Perzinahan akan di mana-mana, perjudian akan di mana-mana, miras, mabuk khamar akan di mana-mana, kalau Nabi tidak menjadi seorang Nabi. Kita bersyukur karena Nabi telah membawa kita dari alam yang jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang kisah sahabat. Banyak kisah sahabat nih. Sahabat itu ada 124.000 sahabat Nabi. Yang kita ngambil dari kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari pertama ya. Kisahnya Sayyidina Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Dia ini kenapa digelarkan As-Siddiq? Karena dia ini orang jujur. Karena dia ini orang sabiqun al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang yang dijamin 10 orang masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar nama yang pertama. Kata Nabi, setelah saya maka akan ada Abu Bakar yang mengikut untuk masuk ke dalam. Golongan pertama dari umat saya yang pertama kali adalah Abu Bakar, kata Nabi. Maka Abu Bakar ini digelari As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali mempercayai Nabi sebagai seorang utusan Allah, seorang Rasul. Orang yang pertama kali mempercayai Nabi ketika Isra Mi'raj, yaitu Abu Bakar. Orang yang paling berkata jujur, orang yang paling amanah, yang paling jujur pada saat itu adalah Abu Bakar. Karena ketika Abu Bakar itu dibilang suatu perkara, maka dia akan jawab dengan jujur, apapun perkaranya, meskipun itu berdampak kepada dirinya atau anak-anaknya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika dia menemani Rasulullah di Gua Tur,
Abu Bakar saking cintanya kepada Nabi, jadi mereka tuh berganti-gantian tidur. Yang pertama, Nabi tidur. Pas Nabi tidur, itu Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar, di sininya, di pahanya Abu Bakar, itu sebagai bantal ya. Abu Bakar tidur di situ. Karena Abu Bakar ini takut Nabi terganggu, karena waktu itu ada ular yang masuk. Ular ini memang Allah utus dari ribuan tahun yang lalu untuk berjumpa dengan Rasul. Karena ular ini diutus sama Allah untuk ditunggu di Gua Tur, katanya. Silakan tunggu kamu di Gua Tur kalau kamu ingin bertemu dengan Muhammad. Akhirnya Abu Bakar menutup lubang ular tadi dengan kakinya. Ya ular refleks kan, langsung dicatok sama ular. Akhirnya Abu Bakar itu nangis. Abu Bakar itu nangis sesakit-sakitnya. Akhirnya air matanya netes ke wajahnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apakah karena kamu menyesal mengikuti saya seperti ini ya Abu Bakar?" "Bukan ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Lalu kenapa kamu menangis?" "Ada ular yang menggigit kaki saya ya Rasulullah." Kaki Abu Bakar tuh sampai ada riwayat yang bilang itu bengkaknya besar kayak gitu. Karena bukan sekali dua kali dicotok, banyak dicotok sama ular. Karena dia menutupi ular ini yang berjumpa dengan Nabi. Jadi melihat kaki Abu Bakar telah bengkak kayak gitu, Rasulullah ngambil air ludahnya, diusap ke kaki Abu Bakar. Gak lama setelah itu sembuh kaki Abu Bakar. Lalu ular itu ditanya sama Rasulullah, "Wahai ular, kenapa kamu mencotok sahabat saya, menggigit sahabat saya? Jangankan darahnya, jasadnya kalau kamu mau makan dia itu haram buat kamu. Apalagi kamu gigit darahnya kayak itu kan, dalamnya yang lebih penting." Akhirnya ular ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya sudah ribuan tahun menunggu engkau di sini ya Rasulullah. Ketika saya sudah mendengar bahwa engkau sudah lahir, sudah timbul di sini, maka ini orang menutupi jalan saya untuk bertemu dengan Anda ya Rasulullah," kata ular. Jadi posisinya ular juga nggak tahu kalau itu siapa ya kan. Jadi ularnya dimaafkan sama Rasulullah, ularnya sudah pergi. Itu Abu Bakar sudah sembuh juga. Mereka dalam keadaan yang takut. Abu Bakar takut dalam artian takut dalam kegelapan di bawah itu, takut ketahuan sama orang-orang Quraisy waktu itu yang mau menangkapnya. Jadi itu salah satu yang mendapatkan gelar As-Siddiq itu gak semua orang. Itu cuma Abu Bakar pada zaman itu. Karena saking jujurnya Abu Bakar, saking percayanya Abu Bakar itu kepada Rasulullah. Pokoknya apa yang dibilang sama Rasulullah, itu Abu Bakar langsung percaya, apapun itu. Misalnya Rasulullah itu bilang bahwa bangkai itu enak, maka Abu Bakar akan bilang bangkai itu enak. Kalau seandainya Rasulullah yang bilang ya, itu saking hebatnya Abu Bakar. Jadi dia tergolong orang yang pertama kali nanti yang akan dari golongan umatnya yang akan masuk surga. Nabi masuk surga, itu di belakangnya nanti itu akan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain, baru kita, orang-orang kita yang pertama, umat akhir zaman. Karena surga haram dimasuki umat lain selain umatnya bagi dan Nabi Muhammad SAW. Setelah umatnya Rasulullah masuk semua, baru dari umat-umat yang lain masuk. Umat Nabi Adam masuk, umat Nabi Musa masuk, umat Nabi yang lain juga masuk. Nabi jumlahnya ada 124.000 Nabi dengan umatnya masing-masing. Ada Nabi yang diutus untuk keluarganya sendiri, ada Nabi yang diutus untuk dirinya sendiri, ada Nabi yang diutus untuk satu kampung, satu RT. Nabi banyak, ada 124.000. Nah, golongan Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad ini akan pertama kali masuk surga. Karena Nabi Muhammad sebagai kuncinya, kunci surga itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kita harus bukanya juga dengan jalan Nabi Muhammad. Umatnya yang akan pertama kali masuk. Abu Bakar, ini sejarahnya nih, beliau waktu ketika Nabi Isra Mi'raj, orang semua tidak percaya. Tidak ada orang pun yang percaya sama Abu Bakar, satu pun. Abu Bakar sama Rasulullah, kecuali Abu Bakar. Pada waktu itu siapa namanya itu? Pada waktu itu Abu Bakar ini ketika Rasulullah bercerita kalau dia tuh Isra Mi'raj dalam waktu semalam, dari yang gak habis pikirnya tuh dari Mekah ke Palestina, Madinah ke Palestina.
itu yang membutuhkan waktu perjalanan mungkin kalau dari jalan kaki naik unta atau jalan kaki itu kurang lebih sebulan, tapi Rasulullah bisa dalam waktu hitungan jam nyampai di sana, terus naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit sampai bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat lima waktu. Itu orang yang pertama kali mempercayai omongan Rasulullah adalah Abu Bakar. Bala, kata Abu Bakar, aku benar ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling disayang sama Rasulullah selain Umar. Sahabat yang paling disayang sama Rasulullah ini Abu Bakar. Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi langsung memilih Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelah saya. Abu Bakar yang memimpin khalifah pertama, baru Umar. Kalau Umar kan, seandainya kata Rasul, ada Nabi setelah saya, maka Umar lah orang yang kata Rasul, ya, kata Nabi. Kalau seandainya ada Sayyidil Anbiya yang terakhir, pemimpin terakhir, Nabi terakhir, maka Umar lah orang, saking hebatnya marwah itu. Tapi di mata Rasulullah, walaupun Umar itu seperti Nabi, ibaratnya itu sudah seperti Nabi lah Umar kan, tapi tetap Abu Bakar nomor satu di mata Rasulullah. Karena yang pertama kali berjuang dengan Rasul itu Abu Bakar, bukan Umar. Dari awal Rasul berjuang itu dengan Abu Bakar, setelah Khadijah itu Abu Bakar. Intinya banyak perjuangan Abu Bakar untuk Rasul. Jadi ibaratnya itu pahalanya Abu Bakar itu lebih banyak daripada Umar. Jadi Abu Bakar ini orangnya nih tipenya pendiam. Dia lebih suka pendiam, sembunyi-sembunyi dan pendiam. Kalau Umar suka terang-terangan. Kalau Abu Bakar itu kalau bersedekah, dia bersedekah dengan tangan kanannya, terus tangan kirinya nggak lihat ibaratnya. Contoh ya, ini apa ibaratnya? Kalau dia bersedekah dengan tangan kanan, maka dia tangan kirinya nggak tahu. Dia nggak pernah cerita sama orang-orang. Dia sudah sedekah apa belum. Sampai waktu itu Abu Bakar dan Umar ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Umar bersedekah setengah hartanya. Abu Bakar bersedekah semua hartanya. Walaupun untuk ditakar mungkin kayalah Umar daripada Abu Bakar, tapi kalau untuk takaran kemampuan itu kan bukan dari situ. Takar kemampuan itu kan kalau seandainya orangnya tuh sederhana, terus dia sedekahkan hartanya, maka itu yang paling besar. Walaupun jumlahnya besarlah Umar, karena Umar masih separuh. Kalau Abu Bakar bukan lagi separuh, tapi semua. Walaupun dia cuma punya satu roti, tapi di semua disedekahkan, dan cuma itulah satu-satunya harta dia. Dibandingkan dengan orang yang punya 5 roti terus cuma 3 yang dibagikan, itu lebih baik yang 1 roti. Karena saking hebatnya Abu Bakar waktu itu, dia lebih mementingkan Rasulullah, lebih mementingkan Allah, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan Abu Bakar itu rela mati demi Rasul. Kalau seandainya ada anak panah yang meluncur ke Rasulullah, maka Abu Bakar yang bakal menghalangi panah itu untuk jadi tubuh, jadi tameng. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Bukan As-Siddiq aja, banyak. Abu Bakar itu juga orang pintar. Dulu dia juga orang kaya, dia tuh orang terpandang Abu Bakar ini. Termasuk salah satu pemimpin juga di kaum Jazirah Arab waktu itu. Jadi semenjak dia berdakwah, dia mulai menutup dirinya. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi pemimpin. Cuma 2 tahun. Setelah Abu Bakar baru Umar. Itulah kurang lebih kisahnya, zuhudnya Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar ini kalau untuk dibilang harta dia nggak ada, kecuali setelah dia jadi pemimpin saja, itu tetap harta pribadi ya harta pribadi dia. Harta pribadi dia itu cuma dikit, bahkan bisa dibilang cuma baju dan rumah. Itu harta pribadi dia. Yang lain nggak ada. Kalau dia mau uang, ya hasil kerja dia cari dulu baru dapat uang. Beda sama Umar, memang orang kaya, bukan orang kaya, orang terpandang. Dia nggak ada uang misalnya, dia punya adik yang kaya. Dia nggak punya ini, dia punya ini yang kaya. Karena dia Umar memang orang pemimpin pada waktu itu, pemimpinnya kaum Quraisy, bahkan premannya di padang pasir. Itulah kurang lebih kisah kezuhudannya Abu Bakar.
kisahnya perjuangan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar ini dalam sejarah ya, kalau seandainya Rasul itu hidup sampai akhir zaman, maka Abu Bakar ingin orang yang mati dan hidup di sebelah Rasulullah. Saking cintanya sama Rasulullah. Maka malu kita di zaman sekarang. Malu. Kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dunia boleh kita jalankan, tapi akhirat jangan kita tinggalkan. 50-50 itu udah lebih dari cukup. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita mengutamakan akhirat kita. Dunia boleh, akhirat jangan tinggal. Kita kerja untuk dunia, untuk dapat uang boleh, tapi tetap sholat jangan ditinggalkan. Karena Rasulullah sangat membenci orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Bahkan kalau ada pemuda dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa ada sebab, maka Rasulullah akan membakar rumahnya, kata Nabi. Kalau seandainya zaman itu Nabi masih hidup zaman sekarang, coba pikir berapa rumah yang sudah terbakar sama Rasul. Saking kerasnya teguran Rasulullah kepada umat-umatnya untuk jangan sampai meninggalkan agama, meninggalkan akhirat. Karena akhirat ini penting. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Nanti akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Itu pasti bakal terjadi, pasti. Kematian kita tidak ada yang tahu. Kalau seandainya Allah takdirkan besok abang mati, maka bismillah, dalam keadaan siap, harus Allah panggil, ya siap gak siap kita harus dipanggil sama Allah. Itulah kita selalu persiapkan diri kita, paling enggak kita bersedekah, baca Quran, ngafal Quran, ulang hafalan, ngaji, taklim, kita paling enggak itu sholat ya kewajiban tetap ya, dan sholat rawatib juga jangan tinggal. Sholat rawatib jangan sampai tinggal. Walaupun tinggal juga besok harus lebih baik daripada hari ini. Kuncinya. Kalau hari ini kita lemah amalan kita, besok kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Jangan orang yang rugi itu, kata Rasul, orang yang hari-harinya tidak ada perubahan. Hari ini sama, hari besok sama. Atau enggak hari ini sama, bahkan itu orang lebih rugi lagi. Hari ini sama, hari ini begini, dan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang yang paling rugi. Tapi orang yang paling beruntung, kata Rasul, adalah orang yang hari ini hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Contoh, dia misalnya kemarin 4 waktu sholat, besok dia 5 waktu sholat. Atau kemarin dia ngaji cuma sebatas 2 lembar, besok dia ngaji 10 lembar. Atau besok dia ngaji 1 juz, besok dia ngaji 2 juz. Itu kata Nabi yang lebih baik. Karena orang yang mengutamakan dirinya untuk lebih baik, menjadi lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tapi dia mengutamakan dirinya lebih baik, menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka itu Rasul akan senang kepada. Bahkan Nabi bilang orang-orang yang beruntung. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak ditanya, nggak ada. Tutup, udah nggak? Nggak ada. Kita tutup majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.